Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Saifullah, Prodi PGSD, STKIP Bina Mutiara Darul Muta'alimin. Saya di sini izin menjelaskan dan menyampaikan apa yang saya pahami terkait materi-materi pertemuan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Di sini menjelaskan materi dari mata kuliah landasan pendidikan yang dosen pengampu saya yakni Ibu Dewi. Langsung kepada poin pembahasannya. Yang pertama, pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan diartikan sebagai tumpuan, dasar, atau pijakan. Artinya, landasan adalah suatu dasar berdirinya suatu tempat atau fondasi berdirinya suatu tempat. Jadi, jika landasan pendidikan bisa diartikan bahwa dasar berdirinya pendidikan adalah proses terlaksananya sebuah pendidikan. Jadi, landasan itu sendiri adalah sebuah tumpuan atau pijakan. Selanjutnya, jika itu landasan pendidikan, maka landasan pendidikan diartikan sebagai dasar berdirinya suatu pendidikan. Selanjutnya, pendidikan dalam artian luas dan sempit. Pendidikan dalam artian luas atau arti makro adalah proses interaksi manusia sebagai individu yang lingkungan alam, semesta, lingkungan sosial, ataupun lingkungan masyarakat, baik dari sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Jadi, pendidikan dari artian luas meliputi lingkungan alam semesta yang mencakup segalanya, lingkungan sosial, dan masyarakat, khususnya bagi ruang lingkup sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Lalu pendidikan dalam artian sempit atau mikro, yakni interaksi antara pendidik dan peserta didik baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Pendidikan dalam artian ini sering diartikan sebagai sekolah yang pengajaran yang diselenggarakannya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang diupayakan sekolah terhadap anak didiknya, baik remaja yang diserahkan kepadanya agar memiliki kemampuan dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial mereka. Nah, dalam pendidikan itu sendiri ada yang disebut dengan pendidikan pendekatan monodisipliner. Apa itu monodisipliner? Yakni setiap disiplin ilmu yang memiliki objek formal yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil studi terhadap objek formalnya masing-masing, setiap disiplin ilmu menghasilkan perbedaan pula mengenai konsep atau definisi yang identik dengan pendidikan. Selanjutnya, berbagai macam jenis-jenis lingkungan pendidikan. Di sini, lingkungan pendidikan adalah faktor yang menentukan anak didik, baik dari menentukan karakternya, akhlaknya, atau kebiasaannya yang melekat pada dirinya. Yang artinya, lingkungan pendidik meliputi lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Yang diantaranya adalah keluarga yang merupakan faktor pertama yang penting, yang sangat menentukan si anak dalam pendidikan tersebut. Karena keluarga menjadi salah satu sebab yang menentukan karakter anak tersebut atau anak didik tersebut. Yang kedua, sekolah yang menjadi titik tolak atau titik tumpuan anak didik untuk berkembang dan mengemban ilmu pengetahuan, baik dari ilmu pengetahuannya, keterampilannya, atau sosialnya. Yang ketiga adalah masyarakat. Menjadi lembaga pelaksana pendidikan, masyarakat diartikan sebagai lembaga yang menjadikan hidup manusia yang berbeda dengan poin keluarga dan sekolah tadi. Jadi masyarakat tersebut menjadi perbedaan dari poin keluarga dan poin sekolah, karena dari lingkungan masyarakat ini memiliki abstraksi pergaulan dan pendidikan yang sangat luas bagi anak. Selanjutnya, pendidikan dari pendekatan terminologis.
Pendekatan pendidikan dari sudut pandang pedagogi adalah upaya yang dilakukan sengaja atau terencana untuk anak didik yang mengajar anak menjadi dewasa, yang asalnya belum dewasa menjadi dewasa. Pendidikan ini berlangsung sampai kapanpun, yang meliputi banyak sekali pergaulan gitu. Dan di antara pergaulannya adalah yang pertama, adanya pengaruh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Jadi pengaruh orang yang sudah tahu akan suatu pengetahuan yang mendoktrin seseorang itu atau mendoktrin kepada orang yang belum dewasa atau orang yang belum tahu. Yang kedua, artian pengaruh di sini bertujuan untuk mendewasakan orang yang belum dewasa. Itu tadi sebagai guru yang mendidik anak didiknya untuk menjadi dewasa. Selanjutnya, peran penting manusia dalam pendidikan. Manusia sangat membutuhkan atau sangat perlu akan adanya pendidikan, karena pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang bertujuan untuk membentuk karakter yang rohani dan pemimpin di muka bumi ini. Dengan pendidikan, manusia harus memiliki harapan untuk meraih kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah jenis landasan pendidikan. Jenis landasan pendidikan ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni landasan religius, landasan filsafat, landasan yuridis, dan ilmiah. Landasan religius meliputi asumsi yang bersumber dari religi yang menjadi titik tolak pendidikan. Selanjutnya, landasan filsafat pendidikan yang meliputi asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat itu sendiri yang menjadi titik landasan itu sendiri. Yang ketiga, yuridis atau landasan yuridis, yakni landasan meliputi asumsi atau sumber hukum dari undang-undang yang berlaku bagi praktek pendidikan. Yang terakhir yaitu landasan ilmiah atau landasan pendidikan ilmiah, yakni landasan yang meliputi asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu yang berhubungan dengan praktek pendidikan seperti landasan antropologi, sosial, psikologi pendidikan, dan ilmiah pendidikan. Yang terakhir adalah pendidikan sebagai ilmu dan seni. Dari segi ilmu sendiri adalah pendidikan yang melibatkan bidang keilmuan yang sifatnya teoritis dan praktis. Nah, selanjutnya yang kedua, pendidikan dari bidang seni. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang melibatkan karya seni yang memiliki atau mengandung nilai-nilai dari aspek keindahan. Jadi pendidikan yang dari bidang seni ini adalah pendidikan seni yang melibatkan karya seni yang memiliki aspek dan nilai-nilai keindahan. Mungkin itu beberapa yang saya pahami dari materi-materi yang disampaikan atau diberikan oleh Ibu Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Mungkin dicukupkan untuk saya untuk menjelaskan materi yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, dan jika ada kebenarannya itu atas kehendak Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.